Menteri UMKM Maman Abdurrahman siapkan super app Sapa UMKM. Demer apresiasi langkah visioner bawa UMKM naik kelas dan go digital. Di tengah riuhnya pasar modern dan derasnya arus digitalisasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman hadir membawa angin segar bagi pengusaha UMKM di Indonesia. Saat meresmikan Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada Senin 25 November 2024, Maman memperkenalkan gagasan yang bisa menjadi tonggak baru, yakni Sapa UMKM, sebuah aplikasi super atau super apps yang dirancang untuk menyatukan langkah jutaan pengusaha UMKM di seluruh negeri. Maman meresmikan pasar yang kini berganti nama menjadi Pasar Negara Bahagia itu didampingi anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer dan Bupati Jembrana Nengah Tambe. Turut hadir pula Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Jus Linggih yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Bali. Terima kasih buat satu-satu. Dulu kepanasan sampai hitam, sekarang sudah glowing Pak, walaupun tidak ke. Super App Sapa UMKM ini bukan hanya soal teknologi, ini tentang perlindungan dan penguatan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia yang telah terbukti teruji dan tangguh menghadapi berbagai krisis. Maman memahami betul tantangan besar yang dihadapi UMKM di era digital. Mereka tak hanya bersaing di pasar tradisional, tetapi juga harus bertahan di tengah perubahan yang serba cepat. Jadi UMKM go digital dan naik kelas menjadi keharusan. Sapa UMKM bukan sekedar aplikasi, ini adalah jembatan. Maman ingin semua pengusaha UMKM khususnya di daerah mengenal dan memanfaatkan penjualan berbasis digital. Tak hanya itu, di sela peresmian Pasar Umum Negara Bahagia di Jembrana, Maman menegaskan bahwa pasar bukan lagi sekedar tempat jual beli. Pasar harus bertransformasi sebagai pusat pembinaan dan pelatihan bagi pengusaha UMKM agar bisa naik kelas. Kan kalau kita lihat yang ada di pasar, saya contoh pasar negara ini ada dua klasifikasi. Pedagang sembako tadi ya, bahan-bahan pokok, makanan, ikan, yang di atas kan ada barang-barang kreatif tuh, baju, tenun, segala macam. Nah, saya ingin menyampaikan membangun kesadaran kita bersama. Ada satu tantangan nanti ke depan, pada saat semua sudah berkumpul di pasar ini, penjualan sudah mulai naik, tantangan selanjutnya adalah beradaptasi dengan tantangan teknologi. Apabila tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kita akan berhadapan dengan para pengusaha-pengusaha lainnya yang menjual barang-barangnya melalui media online. Nah, oleh karena itu Kementerian UMKM ini belum, kalau menurut saya situasi ini tidak terjadi di Jembrana, belum. Mungkin di Jembrana akan ada nanti 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau di seluruh Indonesia, sebagian kota-kota besar, pasar itu akhirnya omsetnya menurun. Kenapa? Karena tadi itu bersaingan dengan para pengusaha-pengusaha yang menjual lewat online. Maka dari itu kita akan mendorong penggunaan super apps UMKM yang akan digagas oleh Kementerian UMKM agar semua saudara-saudara kita bisa menjual produknya melalui apps yang disiapkan oleh pemerintah sebagai sarana media market digital mereka. Polanya simple. Timingnya nanti sedang kita rencanakan, Mas, kita matangkan, mohon doanya saja dan dukungan dari semua pihak, dan namanya adalah Sapa UMKM. Jadi semua pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia pada saat mereka mau tahu tentang UMKM, mereka tinggal datang ke super apps kita namanya Sapa UMKM. Ini akan kita dorong. Pasar tradisional kita jaga, namun pasar digital juga harus kita sesuaikan dan kita beradaptasi. Artinya apa? Saya ingin ke depan tidak hanya sekedar menghidupkan pasar tradisional, tapi pasar digital juga harus kita dorong.
Jadi itu poinnya Mas. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengapresiasi terobosan dan visi besar Super App Sapa UMKM yang digagas Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dengan visi besar ini, Sapa UMKM menjadi simbol optimisme. Sebuah janji bahwa mereka yang kecil hari ini bisa menjadi besar di esok hari. Menteri UMKM tak hanya memberi alat dan senjata UMKM naik kelas, tetapi juga keyakinan bahwa perubahan itu mungkin asal bersama-sama melangkah ke depan. Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu menilai, mengombinasikan pedagang tradisional atau UMKM konvensional dengan platform Super Apps yang akan dikembangkan Kementerian UMKM bisa menjadi solusi di masa depan. Terlebih lagi, bisa menghubungkan pasar tradisional yang melibatkan pembeli secara langsung dengan model belanja digital. Wakil rakyat yang sudah 5 periode di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu menyebut bahwa integrasi antara pedagang tradisional dan platform digital ini akan menjadi terobosan baru yang mengarah pada masa depan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin digital. Saya melihat kan ini pasarnya baru 2 bulan, ada keluhan bahwa belum maksimum. Tapi yang menarik yang saya lihat tadi Pak Menteri itu menyampaikan, beliau kan mengkombinasi antara pedagang tradisional dengan Super App yang akan dibuat oleh Kementerian UMKM itu. Nah, oleh karena itu mungkin ini akan menjadi sebuah solusi ke depan antara pasar tradisional yang orang berbelanja langsung dengan orang yang berbelanja secara digital. Ini tentu akan menjadi sebuah terobosan baru dan menatap masa depan yang lebih baik, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan masa depan itu sendiri. Harapan saya nanti ya ini pelan-pelan kita, ini memang ada beberapa pedagang yang kurang sabar, harus segera biar bisa, ini kan kita perlu proses ya, mudah-mudahan nanti segera akan bisa terrealisasikan dengan baik. Kita berharap nanti ke depan ini justru UMKM kita terus meningkat, karena kita tahu ketahanan UMKM di masa lalu itu sudah menjadi bukti sejarah bahwa UMKM lah yang paling tangguh, dan tentu UMKM ini adalah kebanyakan masyarakat biasa. Nah, ini yang mesti menjadi konsentrasi pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang membentuk kementerian tidak lagi digabung dengan Kementerian Koperasi, bahkan khusus Kementerian UMKM untuk lebih fokus, lebih kepada mengerti kondisi yang ada, dan kemudian pemberdayaannya juga menjadi fokus. Saya pada optimisme pasar Jembrana itu negara bahagianya akan lebih maju ke depan. Ya, saya lihat optimisme sekarang tempatnya bagus ya, terus kemudian udaranya tadi juga dengan kipas angin cukup udah terasa dingin gitu. Harapan bagi jutaan pengusaha UMKM seakan mengalir. Tak ada yang kecil dalam impian. Dan melalui Sapa UMKM, mimpi-mimpi mereka kini punya tempat untuk tumbuh. Usai meresmikan Pasar Negara Bahagia, Menteri Maman didampingi Demer dan Bupati Tambe berkunjung dan makan siang di Sentra Tenun Jembrana yang menjadi rumah produksi dan pusat pemasaran terpadu seluruh produk kerajinan masyarakat Jembrana. Di sini, Menteri Maman dan Demer juga melihat langsung para pengrajin membuat kain tenun ikat endek Jembrana dan membeli sejumlah produk tenun endek khas Jembrana. Bali 1 mengabarkan.